Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gaudensia Gordina. Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik di SMP Negeri 2 Muarwaho. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG Gelombang 1 tahun 2023 Program Studi Pendidikan Agama Katolik di LPTK STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan nomor peserta 304056261480002. Pada hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMP Negeri 2 Muarwaho. Berikut video pembelajaran saya. Terima kasih. Ada yang tidak turun? Ada. Berapa orang? Kita hari ini akan belajar. Tapi sebelum kita belajar, Tuhan minta salah satu yang bikin doa. Siapa yang mau bikin doa? Bapak buka. Silakan. Nanti sebelum kita bikin doa, kita bernyanyi ya. Tangan di atas Surga Pencipta, tangan di samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, perut yang manis kita berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa. Padamu atas segala kemurahan, terlebih atas pemeliharaan-Mu pada hari ini. Kini utuslah Roh Kudus menerangi akal budi dan pikiran kami, agar kami mampu memusatkan perhatian pada pelajaran hari ini, sehingga kami mampu membuka hati untuk menanggapi karya penyelamatan-Mu dengan penuh iman. Demi Kristus Tuhan dan Tuhan kami. Amin. Dan Bapa adalah Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang aku memiliki kemampuan. Siapa yang tahu apa itu kemampuan? Yohana, mana Yohana? Apa itu kemampuan, Yohana? Punya kemampuan? Ya. Seperti bisa kemampuan bisa berkomunikasi, bisa berkomunikasi. Yang lain? Baik, hari ini kita akan belajar tentang aku memiliki kemampuan. Aku memiliki kemampuan. Kita berbicara tentang kemampuan yang kita miliki masing-masing, ya, untuk hari ini, ya. Semua orang memiliki kemampuan atau tidak. Hari ini kita berbicara tentang itu. Hari ini kita akan berbicara tentang aku memiliki kemampuan. Ada 3 pertanyaan. Nah, ada beberapa pertanyaan. Ya. Pertama adalah menurut diri apa itu kemampuan? Dan contohnya apa? Seorang mendapat kemampuan bertindak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Misalnya, bermain musik, bermain gitar, bermain voli, sepak bola, mampu dalam bidang matematika dan sebagainya. Ada yang lain?
Yang kedua, apakah Anda telah mengembangkan kemampuan yang dimiliki selama ini? Tidak. Tidak. Iya. Bagaimana cara? Karena dalam kemampuan yang dimiliki dapat membantu dirinya untuk berkembang dan juga dapat membantu orang lain. Apakah setiap orang memiliki kemampuan? Iya. Iya. Mengapa? Karena dengan kemampuan yang dimiliki dapat membantu dirinya untuk berkembang dan juga dapat membantu orang lain. Ya, baik. Dengan kemampuan yang dimiliki, kita bisa membantu orang lain. Contohnya, yang bisa membantu orang lain apa? Contohnya apa? Seperti kalau orang yang kesusahan, misalnya jatuh, Nah, kalau membantu teman, apa lagi? saya misalnya kan kemampuan saya di otomotif, kalau misalnya teman ada rusak motor, kita bisa bantu teman untuk hidupin motor. Mantap. Ada hal lain lagi? Tidak ada? Ada lagi? Jadi kemampuan yang kita miliki bisa bermanfaat untuk orang lain. Bagaimana sikap dan tindakan kita selama ini dengan kemampuan yang kita miliki? Bersyukur. Bagaimana cara bersyukur? Berdoa. Mengucap syukur atas kemampuan yang dimiliki. Si Yohana, bisa apa Yohana? Punya kemampuan apa Yohana? Bernyanyi. Kemudian Floren, mana Floren? Floren, bisa apa Floren? Punya kemampuan apa? Bermain bola kaki. Meskipun perempuan, tapi dikaruniai punya kemampuan bermain bola kaki. Yang lain memiliki kemampuan masing-masing? Sudahkah ada yang menyadari bahwa saya memiliki kemampuan masing-masing? Sudah. Ibu bertanya dengan cepat ya. Langsung menjawab dengan cepat. Saya punya kemampuan ini, saya ini. Mulai dari sana. Apa kemampuanmu? Berlari. Belajar, menari, Menyanyi. Berlari, bermain bola, Menari. menyanyi, Bermain bola. Bermain bola voli. Bermain bola kaki. Bermain bola voli. Ternyata semuanya ada yang sama, tapi sedikit sekali ya. Banyak yang lebih, banyak yang tidak sama. Itulah kelebihan yang kita miliki masing-masing. Hari ini kita belajar tentang aku memiliki kemampuan. Ada beberapa tujuan yang akan kita pelajari hari ini. Pertama adalah menggali kemampuan yang kita miliki masing-masing. Kedua, bentuk sikap-sikap yang benar dalam menyikapi kemampuan yang kita miliki. Mengapa harus ada itu? Karena kadang sikap kita terhadap kemampuan yang kita miliki, salah satunya apa? Bisa apa? Bisa membuat sombong, ya? Bisa membuat kita sombong. Kalau orang sombong tidak bisa membantu orang lain. Kemudian yang ketiga, yang perlu digali adalah upaya apa yang harus kita lakukan, ya? Upaya yang harus kita lakukan dalam mengembangkan kemampuan.
Jadi semua sudah dikaruniai kemampuan? Sudah. Iya. Semua sudah dikaruniai kemampuan, tetapi kita harus punya upaya. Upaya itu apa? Usaha. Ya, upaya itu sama dengan usaha. Kita harus punya usaha, harus punya cara untuk mengembangkan kemampuan. Kalau yang bermain voli, usahanya apa? Ikut main voli kita hari di lapangan. Ikut bermain voli, ikut dalam satu anggota yang hobinya sama. Kemudian usahanya apa lagi? Yang main voli usahanya apa lagi? Passing. Smash, passing. Usaha melatih fisik. Ya, berlatih terus ya, itu usaha ya. Nah, jadi harus bergabung dengan teman yang satu hobi, kemudian berlatih terus menerus. Itu adalah usaha kita untuk mengembangkan kemampuan. Jangan mengeluh kalau punya kemampuan, mengeluh tapi tidak berusaha, tidak bisa. Nanti kita akan masuk ke kitab suci. Kemampuan yang kita miliki itu adalah anugerah Tuhan. Kalau sudah dianugerahi Tuhan, maka Tuhan mau menyuruh apa kepada kita dengan kemampuan yang kita miliki. Nanti kita akan tahu dengan membaca kitab suci. Di situ ada pesan. Sebelum melanjutkan, ada pertanyaan? Baik. Kita akan menyaksikan video, tetapi sebelumnya semua sudah membagi kelompok dulu. Bagi kelompok dulu ya. Semua bisa bagi kelompok dulu. Bergabung ke kelompoknya. Baik, setelah kita menyaksikan dulu kegiatan LKPD,
Namanya di belakang saja ya. Ya. Jadi kalian menjawab, menulis jawabannya di belakang ini. Nama kelompoknya jangan lupa ya. Di belakang ini kita lepaskan kecuali seperti kemampuan yang dimiliki. Di sini ada kemampuan yang dimiliki diri. Di belakang tidak pentingnya sudah ada di lembaran LKPD-nya. Bagaimana cara mengetahui kalender yang memiliki cara mengetahui kalender ini? Sudah. SKPD itu apa? Lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik. Ini bagus. Punya yang termasuk. Ya? Iya. Nah ini tidak cukup ya. Nah berarti di sini saja. Tulis nama kelompok, LKPD, dan 1 apa 2 ya. Ini kan somasi. Sudah. Ini
Ini 1 sampai 5. 24, 34, 48. Oke. Ada yang perlu ditanyakan? Statementnya ada tulisan yang bisa Baik, sudah selesai kerjaan kelompoknya? Sudah. Baik. Kita akan melaksanakan presentasi. Ya, masing-masing kelompok melaksanakan presentasi. Ya, sudah siap? Sudah. Baik. Kita mulai dari kelompok mana? Dua. Kelompok 2 saja tidak apa-apa. Silakan. Perkenalkan temannya dulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil LKPD kami dengan nama kelompok Yohana Natalia Gama, Lucia Magdalena Sina, Jefferson Jardiman, Unika Steladi dengan 1. Nomor 6. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki? Jawaban. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki: A. Tes minat dan bakat. B. Berdiskusi dengan orang-orang terdekat. C. Menerima kritikan. D. Keluar dari zona nyaman. E. Berteman dengan orang-orang yang beda usia. Nomor 7. Bagaimana cara mengembangkan kemampuan? Jawaban. Cara mengembangkan kemampuan: A. Melatih diri terus-menerus tanpa takut salah atau gagal. B. Masuk dalam kelompok atau organisasi yang mempunyai minat yang sama sehingga dapat saling mengembangkan. C. Belajar dan berani bertanya pada orang yang berpengalaman. Nomor 8. Apa saja aktivitas yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki? Jawaban. Aktivitas yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki dengan pola hidup dan dalam diri, yaitu pola pikir, dan bagian luar diri, yaitu aspek kesehatan. Nomor 9. Susunlah sebuah doa syukur kepada Tuhan atas kemampuan yang dimiliki. Jawaban. Apakah ada pertanyaan? Ada. Apakah ada pertanyaan untuk kelompok ini? Silakan duduk dulu. Tunggu kelompok lain bertanya. Apakah ada pertanyaan? Mungkin kelompok 3 ada pertanyaan? Kelompok 1? Akan presentasi dari kelompok 3. Oke, saya di sini akan mewakili dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama-nama kelompok
Maria Rosinta Mone, Andika Agustinus Sanjaya, John Setiawan, Yohanes Neni, dan Elizabeth Eren. Silakan Anda mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki, dikembangkan, dipertahankan, dan dihilangkan yang dimiliki diri. Mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki, dikembangkan, dipertahankan, dan dihilangkan yang dimiliki dari diri. Bisa bermain voli. Yang perlu saya perbaiki adalah latihan passingnya atau cara memukul bola. Perlu dikembangkan kemampuan saya bermain musik. Perlu dipertahankan main musik. Perlu dihilangkan rasa malas, bangun terlambat, main HP, bersenang-senang dengan teman saja. Bagaimana cara mengalih kemampuan yang dimiliki? Cara mengalih kemampuan yang dimiliki: kenali kemampuan yang dimiliki, kelemahan yang dimiliki. Setelah mengetahui kemampuan yang dimiliki, sekarang apa yang harus saya lakukan adalah apa upaya yang dapat dilakukan dengan mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki: tes minat dan bakat, berdiskusi dengan orang-orang terdekat, menerima kritikan, keluar dari zona nyaman, berteman dengan orang-orang yang beda usia. Demikian hasil presentasi dari kelompok 3. Apa ada pertanyaan? Ada. Kami akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Silakan Anda mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki, dikembangkan, dipertahankan, dan dihilangkan yang dimiliki diri. Oke, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki, dikembangkan, dipertahankan, dan dihilangkan yang dimiliki diri. Bisa bermain voli. Yang perlu saya perbaiki adalah latihan passingnya atau cara memukul bola. Perlu dikembangkan kemampuan saya bermain musik. Perlu dipertahankan main musik. Perlu dihilangkan rasa malas, bangun terlambat, main HP, bersenang-senang dengan teman saja. Apa bisa dipahami? Bisa. Apa ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Silakan kepada kelompok 3. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki: tes minat dan bakat, berdiskusi dengan orang-orang terdekat, menerima kritikan, keluar dari zona nyaman, berteman dengan orang-orang yang beda usia. Apa bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan yang lagi? Tidak. Baik, sudah selesai diskusi dan presentasi. Tepuk tangan buat kita semua. Kalau sudah selesai, sekarang kita membuat kesimpulan dari hasil diskusi kita tadi ya. Kesimpulan bisa ditulis di sini. Kalian presentasi itu memberikan penegasan sedikit ya, tentang materi ini ya. Materi aku memiliki kemampuan. Ada 4 cara untuk mengetahui talenta yang kita miliki masing-masing ya. Pertama adalah kita berdoa. Berdoa bagaimana caranya? Meminta kepada Tuhan apa kemampuan saya yang saya miliki. Dan bagaimana cara saya bisa mengembangkan. Tuhan beri saya petunjuk. Ya. Kedua, mengembangkan
kemampuan yang dimiliki. Kalau kita sudah tahu, maka kita harus berlatih, bergabung dengan orang yang memiliki minat yang sama. Dan 3, evaluasi. Melakukan evaluasi bagaimana caranya? Caranya adalah kalau kita sudah berlatih, mengembangkan, tapi belum bisa-bisa, apa yang salah dari kita? Ya, apa yang salah kita buat? Maka kita mengevaluasi, mencatat, lalu kita mengubah cara belajar, cara latih. Bisa? Yang keempat, meminta pendapat dari orang lain, dari teman. Kalau menurut kamu cocok atau tidak saya menjadi pemain voli, begitu. Lalu bagaimana cara saya dapat melakukan? Oke, siap? Jadi semua bisa melakukan 4 hal cara mengetahui talenta masing-masing. Kemudian cara mengembangkan kemampuan atau talenta yang dimiliki. Pertama adalah melatih. Tadi Ibu sudah menyinggungnya ya. Melatih, kemudian masuk dalam kelompok, belajar bersama, kemudian berani bertanya. Ya. Kalau sudah punya kemampuan tapi harus tetap memiliki keberanian untuk bertanya. Ya, gitu. Jadi kalau misalnya saya suka main musik, tapi harus bertanya bagaimana teknik bermain. Ya, kalau malu bertanya, maka kesukaanmu, kehobianmu, kepandaianmu dalam musik hanya terbatas dan makin lama hilang. Paham? Oke, baik. Kita lanjut. Sikap yang perlu dimiliki apa? Tidak putus asa, tekun belajar, tekun berlatih dan seterusnya. Berusaha dengan keras. Orang pandai harus berusaha. Tidak orang pandai buruk dia. Bisa? Ya. Kemudian selalu berdoa. Disiplin. Waktunya jam ini saya belajar, maka jam ini saya belajar. Jangan jam ini ada film yang bagus, kalian nonton film itu tidak disiplin. Orang punya talenta harus seperti itu. Disiplin. Waktunya bel masuk kelas, masuk kelas. Itu namanya orang pintar, orang pandai, orang yang memiliki talenta. Bisa paham? Bisa koreksi diri masing-masing. Kemudian 4 aktivitas yang dilakukan untuk mengembangkan diri saya. Pertama, benahi pola hidup. Ya, pola hidupnya seperti apa? Bangun malas, makan malas. Nah, itu benahi itu. Belajar malas, ya, itu benahi itu. Yang kedua, belajar fokus dalam kelebihan. Kalau sudah tahu kelebihan, punya kelebihan dan kemampuan, harus belajar. Bukan punya kelebihan jadi orang tidak suka belajar atau sombong. Oke? Bisa? Yang berikut, yang lalu biarlah berlalu. Kalau yang lalu saya tidak pintar kata orang, maka sekarang saya harus pintar. Bisa? Yang berikut, hubungan yang berkualitas. Minta atau menjalin hubungan dengan teman yang mau belajar. Jangan menjalin hubungan dengan teman yang malas belajar. Bisa paham? Oke, itu saja yang perlu Ibu tegaskan. Sudah bisa dipahami? Sekarang adakah yang bisa memberikan kesimpulan dari hasil belajar kita? Dari diskusi, dari penegasan? Ada. Ya, silakan. Berdasarkan hasil diskusi tadi, kami menyimpulkan sesuai dengan pelajaran aku memiliki kemampuan. Sesuai dengan pesan kitab suci Matius bab 25 ayat 14 sampai 30, maka kami menyimpulkan bahwa kemampuan yang dimiliki setiap manusia merupakan anugerah Allah, bukan berasal dari diri sendiri. Manusia harus bertanggung jawab atas pemberian Tuhan dengan cara berusaha keras mengembangkannya agar membuah dan
berlipat ganda dan berguna bagi diri, Tuhan dan sesama. Bagi setiap orang yang membenarkan atau menyia-nyiakan kemampuan yang diberikan Tuhan, maka lama-kelamaan akan tumbul bahkan hilang. Bentuk sikap yang harus dimiliki bertanggung jawab, kerjasama, percaya diri, dan disiplin. Baik, terima kasih atas kesimpulan. Baik, sekarang kita sudah selesai belajar tentang aku memiliki kemampuan. Minggu depan kita akan belajar tentang aku memiliki keterbatasan. Oke? Nah, sebelum kita pulang, kita siapkan diri berdoa. Siapa yang mau berdoa? Teman-teman, Bapak Guru, Allah Bapa yang kekal, Engkaulah asal dan tujuan hidup kami. Kami bersyukur atas segala rahmat yang telah Engkau limpahkan. Dampingilah hidup kami agar tidak berpaling dari hadapan-Mu. Biarkanlah kami hanya berpasrah kepadamu dan menyadarkan diri kami seutuhnya kepada kuasa kehendak-Mu. Sebab bagi kami Engkaulah satu-satunya sumber keselamatan sejati. Hanya kepadamu lah kami bersandar sekarang dan sepanjang segala abad. Dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.